Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Baik, pada kesempatan kali ini ya, kita akan coba mengambil faedah dari kitab yang tipis ya. Kitabnya Mukhtasar Ahkamis Syam. Ini diterbitkan oleh Da'iyatul Ifta, lembaga fatwa dari Yordania ya, tahun 2021 Masehi ya, masih baru kitabnya. Nah, kita akan mencoba mengambil faedah dari kitab yang bagus ini ya, yakni pada halaman yang ke-9 ya, yang berkaitan dengan azan apakah masih boleh makan dan minum ya. Ada dua pembahasan di sini. Jadi dalam poin yang nomor 12 dikatakan ma hukmul akli awisyurbi asna al-adhanil awwali. Apa hukum mengkonsumsi makanan dan juga mengkonsumsi minuman ya di tengah-tengah azan yang pertama begitu ya, karena bisa jadi mungkin azan di suatu tempat atau suatu wilayah itu 2 kali sehingga azan yang pertama apakah masih boleh makan, azan kedua apakah masih boleh makan. Nah, itu pembahasan di kitab ini yang ringkas tapi penuh dengan faedah insyaallah ya. Baik. Jadi pertanyaannya ini, ya, jawaban fatwanya adalah begini ya. Yajuzul aklu wa syurbu asna al-adhanil awwali. Boleh mengkonsumsi makanan dan juga mengkonsumsi minuman di tengah-tengah azan yang pertama. Jadi ketika azan yang pertama itu dikumandangkan, maka itu masih boleh makan dan minum. Lah kenapa demikian? Li'annahu yakunu qabla tulu'il fajri. Karena azan yang pertama itu dilakukan sebelum terbitnya fajar ya. Jadi fajar yang kedua atau fajar sodik ya, dimana sudah saya coba uraikan ya di tulisan saya yang sebelumnya. Wal maksudu minhu an yush'iral muslima bi qurbi tulu'il fajri. Nah, maksud dari azan yang pertama ini adalah untuk an yush'ira, itu mengabarkan ya, akhbaru yukhbiru ya, mengabarkan, menginformasikan, memberitahukan seorang muslim bahwa fajar itu sudah dekat waktunya ya, terbitnya fajar itu sudah dekat waktunya ya. Wa yasta'idda lil imsaki 'inda sima'il adhanits tsani, dan bersiap-siap untuk melakukan puasa atau bersiap untuk menahan diri dari segala pembatal-pembatal puasa ketika mendengar azan yang kedua. Jadi kesimpulannya ketika azan yang pertama itu masih boleh makan dan minum. Lalu bagaimana dengan azan yang kedua? Nah, jadi dikatakan di sini ma hukmul akli awi syurbi asna al-adhani as-sani. Ya, ma hukmul akli awi syurbi asna al-adhani as-sani. Apa hukum makan dan minum di tengah-tengah azan yang kedua? Jadi ketika muadzin mengumandangkan azan yang kedua dari Allahu Akbar sampai habis, itu apakah boleh makan dan minum? Nah, dikatakan di sini la yajuzul aklu wa syurbu asna al-adhani tsani, tidak diperbolehkan, tidak diizinkan ya, makan dan minum di tengah-tengah azan yang kedua atau sepanjang azan yang kedua itu sudah tidak boleh lagi makan dan minum. Lah kenapa demikian? Li'annal adzan tsani i'lamun bitulu'il fajri wa wujubil imsaki. Karena azan yang kedua itu adalah i'lam ya, alias itu adalah untuk menginformasikan atau untuk mengabarkan, untuk memberitahukan bahwa fajar yang kedua itu sudah terbit ya, fajar yang kedua alias fajar sodik. Ya, kemudian juga menginformasikan wujubil imsaki ya, menginformasikan akan wajibnya imsak. Ya, jadi ketika muadzin mengumandangkan azan yang kedua, azan untuk menunaikan sholat subuh, itu sudah tidak boleh lagi makan dan minum. Karena azan yang kedua itu adalah informasi terbitnya fajar yang kedua dan wajibnya imsak. Waqad qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 187, dikatakan makan dan minumlah kalian
sampai tampak jelas benang hitam dari benang sampai tampak jelas benang putih dari benang hitam, yakni berupa fajar. Nah, kemudian waman fa'ala dzalika, siapa saja yang melakukan hal tersebut, yakni makan dan minum di tengah-tengah azan yang kedua atau sepanjang azan yang kedua, faqad abtala saumahu, maka sungguh dia telah membatalkan puasanya, wa alaihil imsaku baqiyatal yaumi, dan dia wajib untuk menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, wal qada, dan dia juga wajib untuk al qada'u, wajib untuk mengkodok. Jadi siapa saja yang makan dan minum ketika azan yang kedua sudah berkumandang, azan yang menginformasikan terbitnya fajar dan wajibnya imsak dan masuknya sholat subuh, waktu sholat subuh, siapa saja yang makan dan minum, maka dia telah membatalkan puasanya. Itu yang pertama, puasanya sudah batal. Kemudian yang kedua, dia wajib untuk imsak di sisa hari, ya. Jadi dia makan tuh ketika azan subuh, Allahu Akbar, dia masih makan, masih minum, maka dia wajib imsak. Dia tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, semisal makan, minum, berhubungan, tidak boleh. Dia harus imsak. Kemudian yang ketiga, dia harus kodok, ya. Dia harus mengkodok puasanya yang pada hari itu, ya, ketika azan berkumandang, dia masih makan dan minum. Nah, ya, jadi ini faedah ringkas dari kitab Mukhtasru Ahkamis Shiyam yang diterbitkan oleh Lembaga Fatwa Yordania atau Darul Ifta Yordania. Ya. Nah, demikian faedah ringkas yang bisa kita bacakan. Semoga bermanfaat. Nasallahu salamah wal afiyah. Wallahu musta'an. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab.